Halo teman-teman semua, nama saya M. Farji Fananda dari Sains Informasi Geografi 2020. Saya di sini ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng tentang fosil dan umur geologi. Yuk belajar bareng. Apa itu fosil? Fosil yang memiliki bahasa Latin fossilis yang artinya menggali ialah segala macam petunjuk atau bukti kehidupan masa lalu yang terdapat di berbagai lapisan tanah atau batuan. Bagian tubuh yang memfosil umumnya adalah bagian tubuh yang keras. Fosil pun harus mudah terpisah dari proses oksidasi, penguraian, atau pengikisan. Ilmu yang mempelajari tentang fosil ialah paleontologi. Asal kata dari paleo, yang artinya masa lampau atau kuno, ontos yang artinya kehidupan, logos yang artinya ilmu, sehingga paleontologi bisa diartikan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai sejarah kehidupan di bumi dan isinya, seperti tanaman serta hewan purba berdasarkan fosil yang ditemukan di bebatuan. Paleontologi pun memiliki beberapa cabang, seperti paleobotani, paleogeologi, dan paleoantropologi. Selanjutnya fosilisasi. Fosilisasi ialah proses penimbunan sisa-sisa makhluk hidup yang terakumulasi dalam sedimen atau endapan-endapan, baik yang mengalami pengawetan secara menyeluruh, sebagian ataupun jejaknya saja. Proses fosilisasi minimal memakan waktu 7.000 tahun. Bagian yang dapat menjadi fosil berupa tulang, gigi, tanduk, cangkang remis, karapaks, dan lain-lain. Fosil dalam paleontologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu fosil makro besar atau makrofosil, yaitu fosil yang dapat dilihat dengan mata biasa atau megaskopis, dan fosil mikro kecil atau mikrofosil, yaitu fosil yang hanya dapat dilihat dengan bantuan alat mikroskop atau mikroskopis. Fosil sebagai petunjuk evolusi. Fosil merupakan bukti nyata bahwa organisme tersebut pernah hidup. Adanya perubahan ragam dan kompleksitas, dan juga sebagai dasar penyusunan skala waktu geologi. Tidak diketahui dengan pasti berapa juta tahun yang lalu bumi ini dilahirkan, demikian juga kapan kulit bumi ini terbentuk. Untuk memperkirakan hal tersebut dengan didasarkan pada ilmu pengetahuan dan bertitik tolak dari gejala-gejala geologi yang terekam pada kulit bumi yang berhasil diamati, maka dicoba disusun skala waktu geologi. Pembagian kurun dipelajari berdasarkan sisa-sisa kehidupan purba yang telah membatu yang disebut fosil, atau didasarkan atas adanya perkembangan kehidupan yang nyata. Masa Arkeozoikum dapat diartikan sebagai masa tanpa kehidupan. Bumi digambarkan masih dalam keadaan cair pijat dan membara dengan suhu tinggi. Masa Paleozoikum diperkirakan masa berlangsung dimulai sejak 570 juta tahun yang lalu. Pada masa ini sudah ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan berupa kerangka atau cangkang binatang purba yang telah membatu. Masa Paleozoikum terbagi atas 6 zaman, yaitu 1. Kambrium. Zaman ini berlangsung sejak 570 hingga 500 juta tahun yang lalu dan dicirikan oleh adanya fosil binatang laut yang primitif yang disebut trilobit. Kambrium berasal dari nama suatu daerah di Inggris bernama Cambria. Di daerah ini ditemukan singkapan batuan yang dipakai sebagai percontohan yang bagus untuk umur Kambrium. Nomor 2. Ordovicium. Nama zaman yang berasal dari nama suku bangsa Celtic yang disebut Ordovices. Zaman ini berlangsung sejak 500 hingga 440 juta tahun yang lalu dan dicirikan dengan meningkatnya jumlah binatang laut invertebrata. Selanjutnya ada Silur. Silur namanya berasal dari suku bangsa primitif Silures yang tinggal di suatu daerah di Inggris dan berlangsung sejak 440 hingga 395 juta tahun yang lalu. Fosil yang mencirikan zaman Silur yaitu fosil binatang laut yang disebut Eurypterids, yaitu semacam kalajengking laut. Nomor 4. Devon. Berasal dari nama daerah di Inggris Barat Daya dan zaman ini berlangsung sejak 395 hingga 345 juta tahun lalu. Batuan yang mengandung fosil ikan bintang merupakan salah satu contoh batuan yang mencirikan zaman Devon. Selanjutnya ada karbon. Karbon berlangsung sejak 345 hingga 280 juta tahun lalu. Nama zaman ini mulai digunakan sejak 1822 pada saat ditemukan lapisan batuan yang mengandung batu bara. Hal ini juga diyakinkan dengan banyaknya endapan batu bara yang terbentuk dari tumbuhan yang berasal dari zaman tersebut. Yang terakhir ada Perm. Perm adalah zaman terakhir dari masa Paleozoikum. Namanya berasal dari daerah di Rusia bagian timur laut yaitu Perm. Tidak
daerah ini ditemukan endapan laut penuh fosil yang dapat dibakukan untuk mencirikan zamannya, yaitu fosil bersel satu yang disebut Fusulina. Zaman ini berlangsung sejak 280 sampai 225 juta tahun lalu. Masa Mesozoikum. Dalam sejarah, masa ini disebut juga masa pertengahan, berlangsung selama 160 juta tahun sejak 225 sampai 65 juta tahun lalu. Pada masa ini ditandai oleh hadirnya binatang reptil baik di darat, laut, atau yang dapat melayang di udara. Masa Mesozoikum dibagi menjadi 3 zaman, yaitu 1. Trias. Nama zaman ini berasal dari Jerman yang berarti 3, berdasar suatu lapisan batuan yang terdiri dari endapan batuan yang berwarna merah atau bagian bawah, serpi laut dan batu gamping bagian tengah, dan endapan berwarna merah bagian atas. Zaman ini berlangsung sejak 225 sampai 190 juta tahun lalu. Yang kedua ada Jura. Zaman ini berlangsung selama 55 juta tahun sejak 190 sampai 136 juta tahun yang lalu. Namanya berasal dari nama pegunungan yang terletak di batas Swiss dan Prancis, di mana endapan batuannya banyak mengandung fosil yang beraneka ragam dan dalam keadaan baik. Salah satu fosil yang ditemukan berupa fosil binatang purba yang populer, disebut dinosaurus. Yang terakhir, kapur. Namanya berasal dari kata Latin creta yang berarti kapur dan diberikan pada suatu singkapan berupa tebing putih yang ditemukan di Dover atau Inggris Tenggara, di mana pada batuan banyak mengandung fosil binatang laut. Zaman ini berlangsung sejak 135 hingga 65 juta tahun lalu. Masa Kenozoikum. Masa ini disebut juga masa Neozoikum yang dapat berarti masa baru. Masa ini dibagi atas 2 zaman, yaitu zaman tersier dan kuarter. 1. Tersier berlangsung 65 hingga 1,8 juta tahun lalu. Zaman ini terbagi menjadi 3 kala, yaitu Pleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Yang kedua, kuarter merupakan zaman terakhir dalam sejarah geologi bumi yang dimulai sejak 1,8 juta tahun lalu hingga sekarang. Zaman ini terbagi menjadi 2 kala, yaitu kala Pleistosen dan Holosen. Macam fosil berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3, yaitu nomor 1, peninggalan anatomis, yaitu satu tubuh utuh atau sebagian saja. Nomor 2, peninggalan biogenik, contohnya kotoran atau telur. Nomor 3, artefak, contohnya jejak, lubang atau sarang. Berdasarkan proses pembentukannya dibagi menjadi original preserved fossil dan alter preserved fossil. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah informasi. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.